DPR RI murni money politik. DPD kita tidak melakukan money politik. Oh, begitu. Karena disitulah demokrasi Indonesia sejatinya. Orang kaya dan orang miskin ini kalahnya di mana? Distribusi kesempatannya. Biasa orang kaya kesempatannya karena apa kesempatannya? Karena dia punya logistik, karena dia punya networking. Kita butuh pemimpin yang punya spiritual yang baik dan yang punya program yang baik. Dia memahami detak-detik jantungnya rakyat. Pemimpin tidak hanya kita butuh isi kepalanya, tetapi yang dibutuhkan adalah isi hatinya. Ada yang mengatakan orang polos di politik itu sebenarnya dialah yang tidak polos sejati. Orang yang anti politik, mereka lah yang sebenarnya punya ambisi politik yang sangat berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini beliau ini tamu saya berikut ini teman sekampung saya. Sama-sama orang Sopeng. Sudah janjian dari beberapa hari lalu. Insya Allah hari ini beliau datang. Fenomenalnya adalah beliau sepertinya, sebentar saya akan konfirmasi, adalah senator termuda yang terpilih dari Sulawesi Selatan. Selamat datang Kakanda Al-Hidayat Samsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana sehat, Kak? Alhamdulillah. Berapa kali kita ke rumah ternyata tidak. Sesama orang Sopeng ini. Kita Sopeng dan Kota Makassar. Itu kan waktu terakhir kita ketemu itu Kakak Daeto. Iya. Saya sempat bilang sama kita kan termasuk pemberani sekali karena kita sudah mapan lah ceritanya di Kota Makassar ini. Iya. Sudah terpilih jadi anggota dewan lewat di Dapil Biringkanaya Taman Rea waktu itu. Iya. Dapil 4 di Dapil 3. Dapil 3. Terus tiba-tiba mau melompat. Melompat juga bukan lewat partai nih. Iya. DPD. Betul. DPD RI yang isinya setahu saya berapa calon DPD kemarin? 30 sekian. Dari 40 jadi 30-an jadi tereliminasi sampai 18. Nah, 18. 18. Dari 18 ini kayaknya kita yang paling muda. Iya, betul. Iya. Apakah di pikiran tak itu kan dah? Wih, langsung ini bertanya soal ini. Apakah di pikiran tak itu? Kenapa berani sekali naik? Yeah. Dan maksudku bukan langkah yang salah karena terpilih kan maksudku toh? Iya, betul. Ya, ini semua satu sulsel, semua penasaran. Iya. Kenapa loncatannya sangat tinggi gitu kan? Kalau menurut kita ini bukan ASN yang harus ikut karir. Mesti DPR provinsi, DPR kota, DPR provinsi, atau harus jadi ketua partai baru kita naik, baru DPR RI. Kalau seperti itu lebih baik saya masuk ASN aja kan gitu, atau STPDN gitu. Ini jalur politik yang menentukan adalah rakyat. Maka menurut kami positioning di DPD itu anak muda tidak ada satupun yang lirik di Sulsel, kira-kira begitu. Tidak ada yang mewakili. Tidak ada mewakili, tidak ada yang pertama yang melirik. Dan tidak ada yang minat. Oh betul. Anak muda tidak mau ke sana. Tidak mau ke sana. Nah, pada akhirnya kita masuk di DPD. Sekarang saya yakin 2029 begitu banyak anak muda yang mau masuk juga di DPD. Kira-kira begitu, Kak. Jadi ini loncatan yang saya kira anak muda harus pikirkan. Mestinya seluruh institusi negara di sana ada peran anak muda. Kira-kira semua harus ada, Kak. Jadi di DPRD sudah banyak, DPR provinsi sudah banyak, DPR RI sudah banyak. DPD Mami tidak ada. DPD Mami belum ada, kira-kira begitu. Jadi kita adalah bagian daripada anak muda yang mewakili di DPD dan alhamdulillah kita hampir nomor pertama. Hampir 400.000 lebih kalau nggak salah, hampir 500.000. 496.000. Makanya saya kepada penonton Portal Media kami ucapkan terima kasih dan tidak kami kasih maluki. Nah, sebenarnya kalau persoalan lompatannya secara politik sah-sah saja. Tapi kan maksudku begini, Kakak Dayato. Dari manakah kepercayaan diri tak? Itu yang lompatannya tinggi sekali itu.
Iya. Apa modal kepercayaan diri kita itu? Jadi begini, Kak. Sebelum kita bertarung itu Iya. penuh dengan riset, Iya, hitung-hitungan lah ya. hitung-hitungan. Tapi riset itu selalu salah. Kadang salah, kadang benar. Oke. Tetapi yang segalanya yang benar adalah suara langit. Oke. Iya. Iya. Maka Iya, menurut kami kan, Iya. menurut Suara langit ini yang didengar ini. ya menurut kami sholat istihara, kami memungkinkan untuk lolos. Nah, ada arahan untuk memungkinkan lolos. Kita bismillah, dan kakak, kalau kita lihat demokrasi di Indonesia, DPRD kabupaten kota murni rata-rata money politik. DPRD provinsi murni rata-rata money politik. Itu Hidayat Samsu aku ya. Saya akui, DPR RI murni money politik. DPD kita tidak melakukan money politik. Oh, begitu. Karena disitulah demokrasi Indonesia sejatinya. Oke. Kami tidak mau bermoney politik di dalam politik 2024-2029. Walaupun banyak yang bilang pemilu terakhir nih pemilu paling brutal yang pernah ada. It's okay Oke. bagi mereka. Tetapi bagi kami, kami adalah antitesa daripada demokrasi mereka, Betul, gitu kan? betul. Tidak mengeluarkan dan tidak membayar rakyat untuk memilih kita. Iya. Kalau kita membayar rakyat untuk memilih kita, sama saja itu kita dinilai dengan uang. Saya kan DPR kota, kakak. Iya. Lalu naik DPD RI, saya mengunci apakah saya punya kualitas, apakah selama ini saya dikenal bekerja betul untuk rakyat, dan saya tidak mau kasih uang, dan alhamdulillah itu terbukti. Iya. Artinya kalau ada yang mengatakan ini brutal, saya sepakat di posisi itu. Oke. Tapi di posisi DPD, disitulah demokrasi sejatinya. Jadi kami memilih tuh, dan kami yakin untuk mudah-mudahan 2000 berikutnya ada lagi anak muda yang maju di DPD bersama-sama kita. Oke. Gitu. Begini paling pertanyaannya. Siap. Kenapakah penting anak muda itu masuk di legislatif? Bagaimana, Kak? Kenapa anak muda penting Ya. untuk masuk atau kenapa anak muda penting berpolitik? Kenapa anak muda penting berpolitik? Kan dari tadi nih bahasa ini anak muda, ini Iya. anak muda, ini anak Iya. muda. Kayak kalau begitu kenapa dia penting? Tapi saya mau mulai argumentasiku dengan begini. Iya. Saya pernah baca riset. Jadi konon katanya anak muda itu tidak mau berpolitik karena satu dianggap sebagai kerjanya orang tua. Iya. Yang kedua karena kotor sekali. Iya. Bedeng. Iya. Menurut anunya ini ya, Iya. menurut risetnya itu kan. Iya. Akhirnya banyak anak muda yang tidak mau berpolitik. Iya. Hari ini seorang Hidayat Samsu itu Iya. membuktikan bahwa politik kita anak muda harus berpolitik. Iya. Nah, dari tadi tuh jualan tak, dari tadi itu Iya. anak muda tak. Anak muda tak. Nah, kenapa penting anak muda berpolitik? Begini, kakak, tadi isunya seperti itu. Politik kotor, politik hanya bagi senior. Iya, betul. Menurut kami selalu dikatakan bahwa politik itu apatis bagi anak muda. Iya. Kalau kami berpikir terbalik, yang ngomong gitu biasanya senior, supaya anak muda tidak masuk dalam politik. Politik. Biasanya senior selalu tidak memberikan distribusi kesempatan bagi anak muda. Oke, distribusi kesempatan Bagi anak muda. Makanya bahasa dan asumsinya untuk mematahkan semangat kita, anak muda apatis, anak muda. Cek 2024 saya belum punya data, tapi yang paling pertama ke TPS itu rata-rata anak muda, Kak. Oh gitu ya. Iya dong. Jadi apa yang terjadi? Bahwa anak muda itu kan politik itu memilih atau dipilih. Iya. Itu sudah peka dalam politik. Menurut pandangan kami, anak muda jauh lebih peduli terkait politik ketimbang senior. Karena anak muda belum ada doktrin di dalamnya. Ini pandangan. Iyalah. Ini pandangan. Saya pribadi. Iya, bukan maksudku pandangan tak ini baru menurut saya karena beberapa politisi yang saya temui selalu bicara tentang anak muda itu. Iya. Bagus kalau bangun pergi ke TPS. Ternyata tidak. Oh tidak, Kak. Tidak, makanya itu bahasanya supaya tidur. Jadi bahasa-bahasa seperti itu biasanya tidak mengedukasi anak-anak bangsa. Okay. Jadi kalau dia bilang dia tidur tidak memilih, dia sengaja supaya kita tidur. Supaya mereka lah yang menang gitu kan. Iya. Supaya mereka lah yang mengatur pajak negara kan. Nah makanya kalau kami berpikir terbalik. Anak muda yang paling
rata-rata misalnya Kak, calon paling banyak calon sudah banyak anak muda. Terpilih dan tidak terpilih minimal dia calon. Yang kedua, pemilih paling banyak anak muda. Yang ketiga, kita lihat penyelenggara KPPS rata-rata anak muda. Dari mana lagi anak muda tidak dikatakan apatis? Betul, Mohon maaf betul. ya, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mematahkan semangat anak muda Kak. Kira-kira begitu. Sepenting itu kah keterlibatan anak muda di dalam perpolitikan kita? Siapa lagi yang mau terlibat kalau bukan anak muda Kak? Begini. Nah. Bolehkah saya mengambil kesimpulan bahwa saatnya orang tua istirahat aku di rumah, anak muda mini? Tidak juga begitu. Tidak begitu. Oke. Senior itu Penting punya juga. pengalaman. Oke. Biasanya itu kalau senior selalu saja menceritakan apa yang dikerja. Oke. Tapi anak muda jarang memikirkan menceritakan apa yang dikerja, selalu apa yang dia harapkan untuk negaranya. Betul. Jadi memang ini harus ada kolaborasi generasi. Indonesia kan Pak Prabowo, Gibran, tagline-nya kan kolaborasi generasi. Begitupun di seluruh institusi. Kira-kira gitu Kak. Kakak, kenapa memilih DPD sih? Kan konon katanya, bukan konon katanya. Setahu saya, DPD itu kurang sekali kewenangannya. Oh gitu Kak. Iya, bisa ngapain? Ali Hidayat Samsu itu Al Hidayat Samsu itu bisa ngapain di DPD? Kan kewenangannya terbatas sekali. Iya. Banyak Kak. Kita bukan di DPD saja bisa ngapa-ngapain. Apalagi kita sudah di DPD gitu kan. Iya. Banyak. Saya yang pertama yang saya mau pikirkan untuk banyak kalau di DPD itu banyak persoalan. Misalnya satu contohnya. Saya mau kepala sekolah nanti di seluruh Indonesia banyak anak muda. Iya, kita pemerhati pendidikan. Ayo guru-guru kata. Iya. Kak, cek SD di Kota Makassar. Mari kita cek SMP di Kota Makassar. Ada tidak kepala sekolahnya itu anak muda? Karena secara birokrasi harus umur, harus cakap dan seterusnya Kak. Ada tidak kepala puskesmas anak muda? Semuanya senior. Artinya secara birokrasi ini tidak mengharuskan anak muda. Tidak memberikan kesempatan. Distribusi kesempatan bagi anak muda. Betul. Yang kedua Kak, kita lihat di Indonesia pecah bintang tahun depan sudah pensiun. Dirjen, dia menjadi dirjen 3 tahun lalu pensiun. Kita mau Indonesia seperti di Singapura. Dia 35 tahun sudah bisa jadi dirjen, ada pengabdian 20 tahun untuk negaranya. Artinya secara birokrasi, itu karena kita ini bicara DPD kan, kita di internal negara. Kalau ada orang bilang saya ini adalah orang dalamnya rakyat Sulawesi Selatan, kira-kira gitu kan. Nah makanya saya mau secara birokrasi ini jangan lagi diatur oleh umur. Kak. Kita misalnya saya contoh. Sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah swasta rata-rata anak muda kepala sekolahnya. Apa yang terjadi? Kualitasnya bagus. Bukan persoalan umur. Dan apa yang terjadi di Kota Makassar? Rata-rata SD agritas B, bukan A Kak. Apa makna itu? Seringkali kepala sekolah, kepala puskesmas lupa bahwa Anda sudah jadi leader, bukan lagi jadi guru. Manajerialnya yang harus dipeningkatkan. Nah makanya menurut kami banyak hal yang kita lakukan, banyak harus kita ubah untuk negara kita. Misalnya banyak hal lagi Kak. Misalnya ini heboh UKT. 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 Bukan hanya persoalan mahasiswa yang pusing, orang tua juga pusing ini. Orang tua juga pusing. UKT mau dikasih B, artinya berbisnis lah di universitas, kira-kira begitu itu sekolah itu kan jadi BUMN kira-kira begitu. Jadi perusahaan gitu. Jadi seperti itu. Apakah ada speak up terkait soal ini? Terkait dengan misalnya di Kota Makassar isu kita. Banjir di satu tempat. Itu jalanan provinsi, Pak. Bukan jalanan kota. Dia lempar itu tanggung jawab. Lempar Ini harus diselaraskan otonomi daerah. Iya kan? Sampah di laut kan wewenangnya provinsi. Tapi yang salah Makassar. Sampah di situ. Nah, ini harus diselaraskan. Seolah-olah negara ini memberi otonomi daerah untuk negara ini hanya untuk menyalahkan satu sama lain. Dan banyak hal yang kita lakukan untuk Sulsel
Apalagi yang kalau kita itu anak muda, kita digitalisasinya kedepankan. Bagaimana kita mau hebat digitalisasi kakak? Kalau internet belum semua. Kita di kampung pak. Iya. WA saja jangan WA, telepon nomor mau susah ini pak. Iya. Pula ke shopping setengah mati lagi. Jadi Sulsel sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan Tengah. Iya. Tapi Sulsel belum sangat berkembang ketimbang Jawa. Iya. Belum Sulsel bisa mengimbangi lah ya. Belum bisa mengimbangi ketimbang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seluruhnya. Dan tidak tertinggal Ji kita, maksudnya. Dan kita tidak tertinggal. SDM-nya kita bisa Ji. Kak, paling banyak sekolah di luar negeri yang berkualitas dari Sulsel. Oh begitu ya? Iya dong, lihat aja. Ini sebenarnya saya mau tanya lanjut gini. Kita punya mimpi bahwa para pimpinan, para kepala sekolah tadi, para pemimpin di instansi itu kita punya mimpi anak muda semua. Iya. Ini pertanyaannya, orang Sulsel, anak muda Sulsel bisa jika? Oh, bisa kak. Sulsel itu kak, yang rata-rata sekolah di luar negeri dapat beasiswa banyak dari Sulsel. Oke. Kualitas kita bagus. Cuma kesempatannya ada satu riset gini. Apa yang membedakan orang kaya dan orang miskin? Dia sama-sama punya kualitas, belajar mengembangkan kualitas. Begitu dia kuliah, dia sama-sama berkualitas. Orang kaya dan orang miskin ini kalahnya di mana? Distribusi kesempatannya. Oke. Biasa orang kaya kesempatannya karena apa kesempatannya? Karena dia punya logistik. Karena dia punya networking. Iya, punya jaringan ya. Kesenjangan antara kaya dan miskin itu hanya kalah karena distribusi kesempatan. Jadi kalau orang Sulsel diberikan kesempatan, mohon maaf kak, Yusuf Kala telah membuktikan dia menjadi wakil presiden. Tapi menarik tadi itu kita bilang, artinya ketika dasarnya sama-sama belajar, sama-sama, let's say misalnya sama-sama di luar negeri, sama-sama, perbedaannya itu hanya pada kesempatan distribusi kesempatan. Siapa saja, menurut kami, misalnya analoginya begini, ada kita di kampus. Dia biasa-biasa aja kualitasnya, tapi dia pidato di atas. Apapun yang kamu berikan itu sudah bagus itu kedengaran. Kalau kamu sudah di atas panggung karena dari sekian banyak orang, kamulah yang terpilih menjadi seorang speaker di atas. Itulah kesempatan. Nah makanya kalau anak muda Sulsel diberikan distribusi kesempatan secara menyeluruh dan keadilan, saya yakin kak, startup Grab, Gojek itu akan hadir juga dari Sulsel itu barang. Misalnya portal media ini bikin startup nanti dikasih kesempatan oleh negara, bisa juga pak. Gitu. Bisa juga mengimbangi narasi gitu. Mata Najwa. Saya kak, pernah punya e-sport, namanya Takai e-sport. Takai e-sport itu kita sudah tier 1. Tier 1 melawan BTR, semua dan semuanya. Itu biaya pribadi Pak, karena saya lihat kesempatannya anak-anak. Nah, ini anak-anak tidak terpakai ini player kita kan. Nah terpakai, tapi saya kasih distribusi kesempatan bagi mereka. Main tas adaptasi di Jakarta, akhirnya apa? Dia juara 1 Nimo TV Kak. Dari Sulsel, dari Palopo, dari Makassar semuanya dia juara 1 di Indonesia. Gamers ini kak, e-sport PUBG khususnya, ya kan? Artinya apa? Artinya distribusi kesempatan is very important bagi anak muda. Kira-kira begitu kak. Pokoknya anak muda tuh hanya kurang kesempatan aja. Kurang kesempatan aja, menurut kesimpulan kita. Kurang kesempatan. Dan seringkali kita itu pikir juga kita selalu ke populeran, tapi kita lupa kembali ke akar, ke dasar kita. Nah anak muda di Sulsel ini punya 2 poin itu. Dia mampu mengkolaborasikan antara adat dan digitalisasi. Itulah Sulsel kak. Kalau dikasih kesempatan, gitu. Kira-kira begitu. Ini maksudku apa? Apa maksud tadi itu? Mengkolaborasikan antara adat dan digitalisasi itu apa? Apa maksudnya? Di mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak Sulsel itu bisa mengkolaborasikan itu?
Sulsel itu kaya dengan budaya, Iya. kaya dengan bahasa, Iya, iya. kaya dan seluruhnya. Kita mau sekarang kalau kita mau belajar bahasa Inggris kan ada translate, Iya. kira-kira begitu. Analoginya seperti ini. Iya, iya. Kita mau juga ada anak muda diberikan kesempatan, nanti kita bisa di digitalisasi, belajar bahasa Toraja kira-kira begitu kan. Hah? Dia digitalisasikan gitu kan. Belajar bahasa Mandarin gitu. Belajar bahasa Bugis, belajar bahasa Makassar gitu kan. Itu adalah kalau dalam agama Islam syiar dalam agama kira-kira. Korea kan luar biasa sampai kita tahu annyeonghaseyo apa gitu. Iya, banyak teman-temanku itu kalau nonton Korea sudah tidak pakai subtitle nih. Masa? Iya. Nah. Saking seringnya nonton film Korea itu. Weh. Iya, dan kira-kira anak muda Sulsel bisa kayak gitu ya. Artinya Saya yakin itu bisa. Kalau ada political will dari pemerintah. Nah, makanya dan hari ini menurut pemerintah belum punya political will untuk mendistribusi kesempatan tadi itu. Belum ya? Belum. Itu tegas, belum. Belum, saya ingin katakan itu belum. Kenapa? Karena sering kita pengelolaan negara ini dia berbasis data. Tetapi datanya tidak valid. Ada yang mengatakan siapa menguasai data, dialah menguasai dunia. Iya. Besok ini Kak, Idul Adha tiba-tiba masuk itu dipromosi di TikTokku, saya baru sering masuk promosi apa sapi murah dan berkualitas kan gitu. Nah tahu bilang mau beli sapi kata karena dia kuasai data. Bisanya tuh itu iya. Artinya nah tahu ki bilang kurban kini. Alhamdulillah kurban setiap Idul Adha kira-kira promosikan Kak. Nah, kalau pemerintahnya tidak berbasis data untuk pengelolaan data itu menurut saya bisa jadi di Amerika Kak sudah ada kepala sekolah online digital. Tidak ada manusianya gitu. tidak pakai gedung nih, tidak masuk orang ke gedung ini. Betul. Ceritanya. Ada Kak caleg di luar negeri, robot mau caleg. Karena robot dia memandang bahwa robot ini lebih memahami detak-detik jantungnya rakyat. Kira-kira begitu Kak. Artificial intelligence yang mau jadi caleg ini. Jadi gini Kak. Misalnya kira-kira HP dari ketimbang pemerintah yang mana lebih memahami kebutuhan rakyat? HP Pak. Iya betul, gitu betul. Berarti kekuasaan secara non formal ini dikuasai oleh digitalisasi. Betul. Pemerintah harus ambil itu. Karena pemerintah ambil alih itu dan adaptasi soal data. Validasi data dengan baik. Habiskan uang negara kebanyak-banyak mungkin untuk data. Bukan habiskan hanya data. Iya. Karena bagaimanapun canggihnya programnya, tapi tidak berbasis data yang valid. Mohon maaf, itu salah orang nanti jatuhnya nanti diajar gitu kan. Iya. Dia punya kualitas berseni, diajar olahraga. Iya, betul. Kakak, tadi tuh ngobrol banyak. Salah satunya tadi poin yang masuk sekali di kepala aku adalah betapa distribusi kesempatan itu masih sangat terbatas untuk anak muda. Ini pertanyaannya ini sebenarnya apa perbedaan menurut ini Kakak? Perbedaan ketika anak muda jadi pemimpin sama yang senior. Kenapa sih harus anak muda maksudku? Apa perbedaan karakternya begitu? Menurut kami, kalau anak muda belum ada doktrin. Itu yang kita bilang tadi nih, belum teracuni kalau apa kalimatnya ya. Saya bilang doktrin. Iya. Kalau anak muda belum ada doktrin. Oke. Kalau senior kami belum tahu. Hanya bicara anak muda kira-kira begitu kan? Iya. Jadi kalau anak muda masih polos dan belum ada doktrin secara tulus dan ikhlas ideologinya untuk rakyat. Oke. Ya, itu perbedaannya. Yang kedua, perbedaannya anak muda adalah dia ingin masih mengejar karir. Karir itu adalah dia mau berjenjang. Oke. Nah, makanya menurut kami, kalau ada anak muda yang baru dipilih oleh rakyat 2024 kemarin, ada tiba-tiba ambisi mau jadi bupati, mau jadi wali kota, boleh jadi gubernur, itu anak muda yang tidak menghargai suara rakyat kemarin. Makanya kami ditawari di mana-mana Kak. Iya. Calon kiri kanan, mohon maaf, kita ini anak muda punya integritas.
ambisi boleh, tapi menghargailah suara rakyat. Jadi kalau gitu kan kalau pandangan kami gitu kan. Iya. Jadi menurut kami silakan teman-teman maju, tetapi kalau pandangan saya secara pribadi, marilah kita hargai pemilihan kemarin dan bekerja aja 5 tahun. Rakyat mau jadi apapun kita, rakyatlah mendorong kita, Kak. Karena kemungkinan ada 2, Kak. Kalau kita tidak dipensiunkan oleh rakyat, maka Tuhanlah pensiunkan kita. Ngomong-ngomong soal pemilihan ini, seluruh Indonesia itu akan pilkada serentak. Hari ini tuh sebenarnya lagi hype, lagi panas ini situasi, bukan sih? Lagi panas mengenai pemilihan kepala daerah. Kalau saya tanya Al Hidayat Samsu sebagai perwakilan anak muda ini, karena kita kan senator Sulsel nih ceritanya. Saya mau tanya ini. Insya Allah, Kak. Insya Allah kan ya sedikit mami tinggal dilantik mami toh. Terpilih nih. Ada pengumumannya KPU. Ini pertanyaanku. Sebagai perwakilan anak muda, apa nilai ideal yang harus dimiliki oleh para yang harus dimiliki oleh gubernur nantinya? Dari perspektif anak muda, apa sih yang anak muda mau dari gubernurnya itu apa? Kalau menurut pandangan kami, sebagai pemimpin itu adalah punya leadership yang bagus. Yang pertama itu, manajerial yang bagus. Karena kalau manajerialnya dan visi misi untuk membangun Sulsel itu masih biasa-biasa saja, maka Sulsel begini, kita butuh pemimpin Sulsel sama persis Sultan Hasanuddin, ya kan? Kami butuh Sulsel semangatnya seperti Karim Patingal Loang dulu membangun Sulsel. Kita butuh Sulsel seperti siapa lagi yang dari Bugis? Siapa lagi? Arung Palaka. Sekali layar terbentang pantang surut pulang kembali. Indonesia dulu itu kalau kita berpikir ilmu pengetahuan, Sulsel bikin pengetahuan, Belanda dan Jepang sudah pakai tembak, kita hanya pakai bambu runcing. Tidak masuk akal. Dia punya spiritual yang bagus dan dia punya desain program yang bagus. Kita butuh pemimpin yang punya spiritual yang baik dan yang punya program yang baik. Dia memahami detak-detik jantungnya rakyat. Detak-detik jantungnya rakyat. Sebelum rakyat meminta, gubernurnya harus memberikan. Jangan tunggu di demo baru dia memberikan. Artinya kalau begitu dia tidak punya data. Apa maunya sebenarnya rakyat. Masa TikTok saja belum pikir kodong baru ki berniat mau ki begini. Betul. Kita mau pemimpin begitu ke depannya. Kita mau pemimpin itu Sulsel terjadi seperti itu. Yang kedua adalah kita butuh pemimpin yang mampu berkolaborasi generasi dan kolaborasi antara equality gender. Equality intergender dan sifatnya junjung tinggi nasionalisme tetapi religius tetap ada. Karena kita di Sulawesi Selatan adalah provinsi yang sangat nasionalis. Jangan kita hanya berpihak kepada itu karena itulah leader sejatinya. Jadi menurut saya rakyat sudah tahu siapa yang lebih layak dan punya hak untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita sebagai senator siapapun itu adalah mitra kita untuk kolaborasi antara pusat dan Sulsel. Jadi kira-kira itu Kak gambaran umumnya saja. Kakak, ini pertanyaannya paling sebagai perwakilan anak muda lagi ini ceritanya. Apakah iklimnya Sulsel ini sudah ideal untuk anak muda? Ini paling menurut saya yang menarik. Seluruh dunia membahas terkait dengan iklim politik maksud saya ya. Iklim politik. Iklim politiknya Sulsel ini hari ini, kebijakan Sulsel apakah memang sudah ideal buat anak muda? Kalau saya gini Kak, saya bicara program political will-nya. Saya adalah orang yang realistis menyampaikan apa yang terjadi. Misalnya A, B. Sportif. Kota Makassar, saya kan di DPR Kota Makassar. Kota Makassar penyumbang PAD-nya paling terbesar untuk provinsi.
Untuk uangnya provinsi, uangnya gubernur ini. Iya. Tapi kenapa hanya sedikit dikasih dana sharing antara gubernur dan Kota Makassar? Atau saya tidak tahu reasonnya apa. Nah, ini iklim politik. Kalau suka, kalau tidak suka. Jadi nanti bisa kasih kona. Karena kurang-kurang nyalai mau kabupaten nah. Kira-kira begitu kan? Iya. Padahal PAD penyumbang PAD paling besar ini di Makassar. Nah, kedua, kalau menurut saya iklim politik, pemimpin itu kalau kita menonton film-film kerajaan sampai film-film leadership yang bagus, pemimpin itu tidak punya dendam, tidak punya dendam, dia selalu merahasiakan apa yang terjadi. Pemimpin itu Kak, tidak mendendam, tetapi di masa tertentu dia mencoba mendekati dengan halus dan merahasiakan cita-citanya. Suatu hari dia deklarasi dan lawannya tidak siap. Itulah tersalib dengan kekuasaan itu. Nah, maksud saya adalah leadership berikutnya adalah yang kita butuh dalam iklim adalah dibutuh ada akidah dan etika. Jangan kita mempertontonkan konflik antara kepentingan dia, yang korban adalah rakyat. Nah, makanya menurut kami pemimpin tidak hanya kita butuh isi kepalanya, tetapi yang dibutuhkan adalah isi hatinya. Kalau isi tasnya, saya kira isi tasnya. Kalau isi tasnya kan itu penentu. Jadi isi hatinya Kak. Karena apa? Karena di dalam tujuan pendidikan nasional dia mengatakan bahwa bagaimana caranya pengembangan manusia atau karakter itu. Yang pertama adalah bagaimana manusia menjadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu nomor satu. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, kecerdasan. Artinya dari kecil kita diajarkan yang pertama itu diisi hatinya dulu. Jangan isi kepalanya. Takwanya dulu yang Akhlaknya dulu. Jadi kalau pemimpin hanya punya knowledge yang bagus, tapi belum tentu memiliki etika yang bagus, mohon maaf, dia adalah orang yang pintar, berorasi, yang pintar gimmick, tetapi belum tentu hatinya baik untuk rakyat. Nah, makanya menurut kami itulah yang kita butuhkan ke depannya. Yang political will-nya lah. Kira-kira. Iya. Ini tadi tuh yang menarik tadi itu ada kalimat ini, Kakak. Pemimpin tuh tidak boleh dendam. Ini sebenarnya saya mau tanya, saya nanya ke hampir semua para politisi yang hadir di sini. 5 tahun kita jadi anggota dewan ini kota. Ini pertanyaanku, pernah tidak kecewa sama masyarakat? Kecewa? Ya kalau saya tidak pernah kecewa. Kenapa saya tidak dipilih? Karena saya tidak mampu meyakinkan pemahaman visi saya dengan rakyat. Justru yang salah kita. Kita yang kalah. Kalau ada pemimpin ini sudah dipina, lalu di ujung kita salah. Itu salah kita. Salah kita itu. Bukan salah mereka. Bukan salah rakyat. Kenapa dia bergeser? Karena dia tidak memahami tidak diberikan pemahaman kenapa pilih kita. Iya kan? Kalau rakyat harus disuruh berpikir kenapa kita harus pilih kita, kan kelas berpikirnya rakyat beda-beda. Gitu. Jadi itu menurut kita. Jadi tidak pernah kecewa sama sekali ke masyarakat. Tidak pernah kecewa. Pemimpin tidak boleh mendendam. Tidak pernah dendam, tidak pernah kecewa. Yang biasa ada beberapa rakyat kecewa sama kami. Gitu. Beberapa. Itu pun kecewanya kita tidak tahu. Oke, Kakak. Sebenarnya sudah beberapa menit yang lalu saya dikode-kode ini dari tadi. Ini tidak terasa ngobrol sama Kakak. Siap. Samsu ini. Tapi sebagai penutup ini Kakak. Beberapa waktu lalu saya itu nonton Netflix, Kakak. Saya nonton Netflix terus ada dialog itu begini dan langsung nancap, dan menurutku saya harus nanya ke hampir semua tamuku ini. Dialognya itu begini. Kekuasaan dipersengketakan oleh orang yang layak dan orang yang memuja. Sebagai penutup dan pesan kepada semua orang karena dekat-dekat Mini. Bagaimana cara membedakan seorang pemimpin itu layak dengan seorang pemimpin yang hanya memuja kekuasaan? Jadi begini Kak, saya sementara baca 48
hukum kekuasaan. Baru pendalamannya sakit saya punya kepala. Jadi sebelum kita membaca itu Kak, sebelum saya membaca subuh-subuh pagi-pagi, saya harus baca dulu Al-Qur'an. Supaya saya tidak tersesat dalam situ Kak. Ada guidance-nya gitu ya. Dalam disitunya, dalam sejarah kekuasaan itu direbut. Antara di kerajaan hingga hari ini. Ada yang mengatakan orang polos di politik itu sebenarnya dialah yang tidak polos sejati. Orang yang anti politik, mereka lah yang sebenarnya punya ambisi politik yang sangat berat. Iya gini kadang gitu Kak. Kenapa dia anti politik? Karena tidak ada distribusi kesempatan bagi mereka. Ini sejarah-sejarahnya itu Kak. Ngeri nih barang ini. Sakit juga kepala baca. Artinya kekuasaan itu, kepemimpinan itu tidak ada instan. Semua butuh perjuangan, semua butuh istiqomah, semua butuh ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus. Tidak ada yang instan. Boleh instan kalau pakai uang. Banyak gitu. Nah makanya kekuasaan leadership dimanapun, mau jadi GM, mau jadi politik, mau jadi apapun itu, semua by design. Semua by persiapan. Siapa yang mempersiapkan yang terbaik dan punya kesempatan, siap di kesempatannya, dia bisa mendapatkan itu. Nah makanya menurut kita, tipikalnya itu tergantung daripada manusianya masing-masing. Saya lagi baca bab satunya, dia bilang rangkul lawan gitu kan. Luar biasa, saya juga masih belajar ini kan. Kalau lawan dirangkul, dia lebih fanatik bersama kita ketimbang teman. Wah. Jadi saya bocor-bocorkan ini baca-bacaan kami itu kan. Cocok ini cocok. Nah, cocok. Rangkul itu teman. Rangkul itu lawan, karena kalau lawan kita rangkul, dia lebih fanatik ketimbang kita, teman kita. Karena kalau teman itu biasa iri dan seterusnya. Terus Kak, janganlah kita jauh lebih cerdas daripada bos. Tertib kok ceritanya. Tertib kok ini benar. Tertib kok. Karena saya tidak mampu seperti itu, maka kita ambil DPD. Kita orang merdeka. Dan artinya maknanya adalah leadership itu, teman-teman, kita semuanya, saya tidak menyangka bisa DPD. Kemarin kami ke Jakarta ketemu semua calon terpilih. Masya Allah, tabarakallah, saya tidak bisa bayangkan kok bisa ya saya duduk sama Komeng, sama Lanyala Mataliti, sama teman-teman yang lain. Lanyala Mataliti ngomong-ngomong juga orang Sulsel tuh sebenarnya. Orang yang reka. Ya, orang yang reka. Duduk semua. Saya usia 28 tahun. Betul. Masya Allah. Belum cukup 30 tahun. Mulai saya bilang, wah, saya doa yang paling baik adalah bersyukur. Doa paling baik bersyukur. Makanya saya sangat bersyukur dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah memilih. Terima kasih. Sama portal berikan panggung, kita ucapkan terima kasih platform. Ucapan terima kasih, dan saya insya Allah tidak mempermalukan. Saya lagi mempersiapkan diri untuk pas dilantik 5 tahun minimal ada yang saya bangun di Sulawesi Selatan terkait dengan jangka panjang Indonesia. Kira-kira gitu. Saya bilang tadi yang terakhir ini, tapi ngobrol soal buku nih, saya minta 3 buku terakhir nih. Saya minta 3 buku yang harus dibaca. 3 buku yang harus kita baca, yang harus dibaca. Di bawah bendera revolusi. Allah. Bukan Allah Akbar. Ya lanjut. 2. Di bawah bendera revolusi. Yang kedua 48 hukum kekuasaan yang baru dibaca saja. Yang saya baru baca. Yang ketiga adalah Al-Qur'an. Masuk. Kakak Dayat, terima kasih sudah hadir. Jangki malas-malas kalau jadi anggota dewan, maki terus diundang lagi sama Portal Media. Siapa tahu malas-malas maki datang ke sini, kasihan. Kita sesuai panggilan saja. Siap, Kak. Siap. Terima kasih banyak Kakak Dayat. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir sekali lagi. Saya dititipi pesan sama Wiwi, katanya saya diminta untuk buka komen, silahkan komen siapa lagi yang harus saya undang ke sini, karena lumayan di komen terus sudah lumayan. Jadi silahkan saja ke komen siapa lagi yang harus kita undang. Saya Sal, ada Kakak Hidayat. Pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.